Nah, misal nih PMK sampai 2020. Oke. Nah, misal kita latihannya seperti ini. Cara yang paling mudah menurut saya seperti ini. Kita copy. Kalau misalnya kita buka untuk latihan apakah kita sudah mulai menulis dengan bagus atau tidak, begini caranya. Jadi kita ambil misal dari koran, ini kalimatnya kan, seperti ini. Coba kita tes, kita copy pastekan di sini. Ini belum kita rubah ya. Kita enter, muncul nggak dia? Oh ternyata muncul nih, kan paling atas ya. Kalimatnya hampir sama, bahkan sama semua yang hitam ini. Sampai titik nih, yang saya blok biru. Maka untuk ngeceknya seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar gimana parafrasenya. Misal kita lihat di sini kalimatnya kan PMK ini diharapkan PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan. Coba kita klik sebelah kamus sinonim gitu ya. Kamus sinonim. Ya. Oke. Atau persamaan kata, boleh mana aja yang kira-kira mempermudah kamu dan buat kamu lebih mudah memahami suatu kalimat. Ini saya tiga web yang saya coba. Jadi misal kita pilih, misal yang mau kita rubah adalah kata diharapkan. Ya. Oke, belum. Misal di sini saya tulis nih, kamu sinonim diharapkan. Apa yang muncul yang diharapkan itu? Oh, tidak bisa karena mungkin ini ada tambahannya di sama kan. Ya. Oke, misal harap, minta, mohon, ya. Oke, misal lagi membantu, kalimat membantu. Apa sih kalimat membantu? Kita cari di sini. Padanan katanya apa sih membantu? Ada nggak dia? Nah, di sini ada banyak mendukung, mengakomodasi, menolong, bla bla bla. Jadi, nanti caranya sama seperti tadi. Diharapkan kalian ganti apa? Sehingga menjadi suatu kalimat yang menurut kalian sudah baik. Lalu kalimat itu kalian copy, kalian pastekan di Google. Kalau misalnya kalian enter gitu ya, sudah tidak muncul di Kompas lagi, berarti itu kalian sudah sukses, minimal sudah sukses lah untuk parafrase tahap satunya gitu. Jadi kita di sini parafrase dengan teknik sinonim. Jadi kita sinonimnya mencari padanan kata di kamus online seperti itu. Dia akan mempermudah tentunya kita mencari suatu parafrase yang baik kalau seperti itu. Nah selanjutnya, oke, sebelum saya lanjutkan, paham nggak sampai sini? Bisa mengikuti tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ngerti, Pak. Nah, itu nanti bisa kalian praktekkan. Oke, saya stop share lagi. Saya boleh juga, misalnya kita manfaatkan Mendeley. Ini saya akan share lagi Mendeley-nya. Kita gunakan Mendeley untuk kita menghindari plagiat, gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalau kalian lihat di sini Mendeley saya, kebetulan ini Mendeley saya sebenarnya acak-acakan ya. Awalnya
Pengen saya susun lama-lama kok males. Karena pengennya cepet. Jadi mumpung kalian ini masih belum lulus, yang punya cita-cita jadi dosen, ini menurut saya investasi paling bagus di masa akan datang lah ibaratnya untuk seorang dosen. Jadi gimana caranya supaya kita terhindar? Pertama kita bisa membuat create folder. Create foldernya apa? Ini semacam tabungan sebenarnya untuk kalian yang misalnya nanti ke depannya ingin jadi seorang dosen. Misal contohnya di sini sudah ada sih sebenarnya, ada entrepreneurial education, ada pariwisata, ada perbandingan model, ada skala usaha. Ya. Nah di sini sebenarnya sudah saya masukkan artikel-artikel yang berkaitan dengan folder yang saya buat pariwisata, gitu ya. Atau perbandingan model-model di sini sudah ada. Nah, gunanya apa sih sebenarnya? Nanti kalau misalnya saya ingin membuat suatu penelitian atau membuat suatu artikel yang salah satu variabelnya ada di dalam folder saya ini, maka saya sudah punya banyak referensi. Tuh. Saya sudah punya banyak referensi. Maka tinggal saya ambil. Nah, itu teknik untuk mempercepat kita. Gitu ya. Untuk mempercepat kita penyusunan dan kita juga akan bisa terhindar dari tindakan plagiarisme. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa Mendeley ini kan mempermudah kita dalam penyusunan. Penyusunan apa? Bisa penyusunan karya ilmiah, membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah banyak juga dulu sering banget itu saya temuin mahasiswa itu nulisnya kutipannya banyak, bilang saya acak gitu, saya ambil, oh nama ini, saya cek di dalam website tidak ada. Nah itu kelemahan kita pada saat kita membuat kutipan maupun daftar pustaka secara manual. Ya takutnya seperti itu akan ada yang terlewat, entah itu satu nama atau dua nama. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley ini, maka akan secara otomatis muncul di daftar pustaka kita dan tidak akan terlewat seperti itu. Nah, selanjutnya gimana caranya? Kita juga bisa, misal nih, saya ambil pariwisata ya. Karena ini saya upload filenya, ini beda. Kalau kalian perhatikan, ini tidak ada file. Maka kalau saya klik 2, tidak akan muncul file. Tapi kalau untuk folder pariwisata, saya klik 2 akan muncul file. Ya. Itu beda. Memang saya sengaja buat ini, karena apa? Biasanya yang tidak ada filenya ini, apa yang saya cari sudah ada di sudah ada di abstrak gitu ya. Oh abstraknya ini sudah sesuai, maka saya tidak perlu mendownload satu file penuh untuk mengutipnya. Cukup hit text-nya atau apalah itu istilah komputernya, langsung saya download, saya masukkan, langsung muncul metadatanya ini kan. Jadi saya nggak perlu lagi mendownload, mengupload filenya. Tapi kalau misalnya ternyata yang saya ambil itu di daftar pustaka di daftar pustaka lagi, di abstrak itu kok nggak muncul gitu ya. Tapi judul ini menurut saya nyambung ini dengan punya saya, maka akan saya download, baru akan saya baca seperti ini. Ini yang sudah saya download, saya upload gitu ya. Maka saya akan saya baca. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kita juga bisa menggunakan teknik parafrase di sini, gitu ya. Artinya apa? Secara langsung kita bisa menandai. Misal yang kita ambil adalah nih, sungai. Ini contoh, beberapa sungai menjadi keruh menimbulkan sedimen pada hilir. Misalnya yang kita ambil ini. Ya, tinggal kita tandai aja.
Misal mau kita kasih warna. Warnanya apa? Mungkin yang lebih mencolok lah, merah ya. Nah, ini yang mau kita ambil. Ya. Lalu kita kasih catatan. Catatannya berupa apa? Catatannya itu misal parafrasenya. Parafrasenya apa? Sungai itu apa ya? Misal sungai tetap sungai. Sungai menjadi keruh itu apa? Misal keruh itu berubah warna kecoklatan misal. Dan menimbulkan itu apa? Misal kata persamaan kata menimbulkan berdampak misal. Sedimentasi apa? Misal pengikisan pada hilir. Misal seperti ini. Nah, kita sudah dapat parafrase yang baru. Bisa langsung kita ambil seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, ini tadi saya hanya sekedar menebak saja persamaan ini apa-apa gitu. Tapi kalau kalian pengen pasti ya kalian buka aja web tadi, kamus online, kalian cari mana kata yang mau kalian rubah. Misal keruh tadi, apa sih kalimat keruh seperti itu. Terus menimbulkan itu apa sih? Menimbulkan sedimen itu apa? Jadi setelah